Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di podcast Darul Ukhwah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Darul Ukhwah Media mempunyai program terbaru, yaitu podcast Darul Ukhwah, di mana nanti di podcast ini kita akan lebih mengenal tentang pondok, tentang kesantrian, dan hal-hal yang lain yang insya Allah akan disampaikan oleh para asatidz dan juga santri-santri di Pondok Pesantren Darul Ukhwah. Nah, pada kesempatan yang pertama kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ustadz Farouk Jamaluddin Malik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Farouk ini merupakan salah satu ustadz senior kita di Pondok Pesantren Darul Ukhwah. Beliau yang sering menasihati kita, yang menegur kita apabila kita salah, dan panutan bagi kita semuanya. Nah, di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sedikit ngobrol tentang santri. Kenapa kita membahas tentang santri? Karena santri merupakan salah satu komponen yang terpenting yang ada di suatu pondok pesantren. Nah, bukan begitu Ustaz? Ya, insya Allah begitulah. Jadi gimana Ustaz? Karena seperti kita ketahui, santri itu kan pasti berbeda dengan siswa-siswa lain pada umumnya yang di sekolah umum Ustaz. Gimana sih pengertian secara umum tentang santri itu bagaimana Ustaz? Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bermuajahah di agenda podcast Pondok Pesantren Darul Ukhwah. Berbicara tentang masalah santri itu tidak terlepas daripada keberadaan pesantren itu sendiri. Ya, jadi karena pesantren itu sendiri ada berasal dari kata-kata santri, gitu. Pesantren itu merupakan ya tempat di mana santri itu berdomisili ya di situ, sesuai dengan pengertian umum bahwasanya santri itu adalah ya termasuk anak didik yang menuntut ilmu agama kepada seorang kiai atau guru ngaji. Tapi seiring perkembangan zaman kan namanya santri itu kalau dulu hanya agama saja, tapi sekarang ini juga dituntut dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan umum. Ya, jadi seperti itu umumnya seperti itu. Dan sebenarnya santri itu kalau ditinjau dari bahasa Arab ini ada beberapa dasar yang bisa diambil dari pengertian santri itu sendiri. Yang pertama, santri itu bisa dikatakan muta'allim. Dari kata-kata ta'allama ya ta'allamu, yaitu belajar. Makanya muta'allim ini bisa diartikan orang yang belajar. Artinya terpelajar lah. Ya, atau belajar yang maksudnya itu adalah belajar ilmu. Kalau konteksnya ya sekarang ya belajar ilmu agama dan ilmu umum. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya, santri itu berasal dari kata-kata bahasa Arab juga mutarabbi. Dari kata robba ya tarobba, artinya orang yang mendapatkan pendidikan atau orang yang terdidik. Ya, jadi santri itu ya memang orang yang sebagai objek yang dididik, ya, sehingga dia memiliki kependidikan. Ya, artinya dididik akalnya, dididik jiwanya, mentalnya, ya itu. Dan yang ketiga, santri ini bisa dikatakan thalibul ilmi,
ya, thalibul ilmi, karena sesuai dengan hadisnya thalabul ilmi fariidhah ala kulli muslim kan gitu, atau utruful ilma walau bisin kan gitu. Jadi thalibul ilmi, thalib itu artinya mencari ilmu atau menuntut ilmu. Jadi santri itu ya harus mencari ilmu, ya itu. Dan yang keempat, yang berikutnya adalah santri itu bisa dikatakan dari bahasa Arab juga, yaitu murid. Jadi murid ini berasal dari bahasa Arab, murid, ya, dari kata aroda yuridu muridan, ya kan gitu. Jadi artinya aroda yuridu kan yang menginginkan, yang menghendaki. Maksudnya itu adalah yang menginginkan ilmu, yang menghendaki ilmu. Jadi murid itu artinya ya siap untuk mendapatkan ilmu. Kalau misalnya tidak mau belajar, santri tidak mau belajar, bukan dikatakan murid, ya itu. Karena tidak ada irodahnya, makanya santri itu harus memiliki azam, mempunyai keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau secara umum seperti itu hampir sama seperti siswa, Ustaz, ya, sama aja antara siswa dengan santri. Ya, siswa. Yang secara spesifik bedakan antara santri di pesantren sama siswa yang di sekolah umum bagaimana, Ustaz? Apakah ada perbedaan khusus dalam itu? Ya, sebenarnya kalau mengacu pada tujuan umum pendidikan itu sama. Karena kan tujuan pendidikan itu di Indonesia itu seperti yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, ya itu kan sama sebenarnya. Artinya pelajar, siswa itu belajar tidak hanya sekedar istilahnya pintar dalam hal akal saja, tapi kan juga jiwanya harus terdidik, jiwanya harus bersih, jiwanya harus dan lain sebagainya, dan memiliki istilahnya keilmuan yang lain seperti keterampilan-keterampilan. Ya. Intinya sama. Cuma bedanya itu kalau siswa yang di lembaga pendidikan umum itu pulang ke rumah, sedangkan kalau di pesantren itu rata-rata itu memang ya berdomisili 24 jam di pondok pesantren. Itu bedanya seperti itu. Dan yang kedua, kalau di pesantren itu bobot daripada ilmu keagamaan ini lebih daripada yang di umum. Nah, itu bedanya. Berarti yang membedakan adalah santri itu, yang membedakan paling beda, santri itu mukim di pondok, yang dimana di pondok itu juga pasti ada kelebihan-kelebihan dalam pendidikan, terutama dalam agama, sehingga kan selama 24 jam mereka tiap jamnya, tiap detiknya bahkan selalu ada pendidikan di sana. Ada pendidikan, karena istilahnya itu kan apa yang mereka, kalau di pesantren ya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapat, apa yang mereka rasakan, itu kan mengandung pendidikan, mengandung pendidikan. Gitu. Jadi itu merupakan kelebihan bagi kita sebagai seorang santri, bahwasanya setiap pergerakan kita itu bisa kita nilai pendidikan. Ya, betul. Iya. Akan tetapi Ustaz, ini kan kalau kita sendiri, saya juga dulu juga santri, itu merasakan pasti ada, karena kita bermukim di pesantren itu pasti ada rasa kangen rumah, kemudian pengen bermain, apalagi sekarang ada gadget kan, ada HP, laptop dan lain-lain. Nah, itu kan membuat anak-anak nggak betah, Ustaz, kan. Nah, gimana, Ustaz, kita biar anak-anak itu, para santri, terutama santri baru kan, Ustaz, itu biar mereka mempunyai keinginan jadi kerasan gitu di pondok. Ya, terima kasih. Memang permasalahan itu di mana-mana ya, di mana-mana. Juga pengalaman saya dulu di pesantren gitu kan, memang begitu. Ada yang
kerasan, ada yang tidak kerasan, tapi semuanya itu tergantung porsi bagaimana cara menyikapinya, kan gitu. Kalau saya lebih mengutamakan itu ada unsur internal kita, pribadi kita itu yang supaya kita ini betah pribadi dari santrinya masing-masing. Iya, dari santri itu sendiri, ya itu karena keinginan santri untuk mondok dari pribadi dengan yang dipaksa itu berbeda, ya gitu. Nah, tapi walaupun dipaksa itu kan bukan berarti dia itu nanti tidak betah, kan gitu. Bisa jadi mungkin karena ya dipaksa itu, atau dorongan dari yang lainnya, atau motivasi dari yang ada di dalam pesantren itu, teman dan lain sebagainya, sehingga dia menjadikan kerasan, kan gitu. Ya, makanya kalau dari internal pribadi ya santri itu ya ke pondok pesantren itu kita harus istilahnya niat kita harus ditata ya, karena ke pesantren itu niatnya yang benar, harus kuat, tujuannya juga harus benar, terus punya cita-cita. Jadi kalau istilahnya tidak punya cita-cita itu tidak ada hal yang ingin dicapai, kan gitu. Berarti kembali lagi kayak yang penjelasan tentang murid tadi ya, iya. Harus mempunyai irodah yang kuat. Irodah yang kuat, iya. Kalau sudah demikian itu, kan akhirnya harus tekad, santri itu harus tekad istilahnya, kan gitu. Nah, kalau sudah tekad bulat itu sudah saya ingin berdomisili di pesantren, hidup di pesantren, menuntut ilmu di pesantren, kan akhirnya apa-apa yang dia hadapi itu ya itu akan terlewati begitu saja, karena dia itu punya niat yang baik, yang tujuan yang kuat, terus cita-cita. Nah gitu. Nah, kalau berbicara dengan cita-cita itu kan kita santri itu harus memprogram, harus direncanakan. Saya misalnya di pondok ini berapa tahun, 6 tahun, kan gitu istilahnya. Selama 6 tahun ini apa yang bisa saya capai? Ya, dari akademik saya harus bisa menguasai ilmu tertentu ini, kan gitu. Dari keterampilan saya harus bisa ini, kan gitu istilahnya kan. Berarti emang yang paling utama dari diri kita sendiri adalah niat itu saja. Nah, niat memang. Makanya sampai kita pelajari dulu hadis pertama kali di kelas 1 kan innamal a'malu binniyat. Nah, itu utamanya kan seperti itu. Karena niat itu yang paling utama. Paling utama. Nah, itu kalau dari internal saja, dari diri sendiri seorang santri. Kalau tadi dijelaskan antum ada faktor eksternal juga, Ustaz. Ya, ada faktor eksternal itu ya diantaranya kan pesantren itu harus dirasakan oleh santri itu sebagai tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan, kan gitu. Biasanya begitu. Nah, kalau sudah merasa aman, santri itu merasa aman gitu, mungkin masuk pondok merasa aman, mungkin ya barang-barangnya tidak ada kehilangan dan lain sebagainya, kan menjadi aman. Nah, dan nyaman, terus ya dengan kehidupan pola santri karena banyak teman, terus menyenangkan, itu kan akhirnya menjadikan betah, menjadikan kerasan, kan gitu. Termasuk diantaranya adalah ya para istilahnya insan-insan yang ada di dalam pesantren itu, ya mulai dari kiainya, mulai dari asatidnya, mulai dari pengurusnya. Kalau santri ini merasa nyaman, enak dengan mereka itu kan juga faktor eksternal juga untuk mereka itu merasakan kebetahan, ya kerasan. Jadi salah satu pendukung santri biar nyaman ketika mondok itu salah satunya faktor dari lembaga itu sendiri dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, di samping itu juga ya faktor eksternal yang lainnya ya dari orang tua. Nah, itu orang tua itu kan ya sebagai motivator lah, sebagai yang memberi sugesti ya anaknya, kan gitu. Itu penting ya, orang tua itu.
Berarti harus memang orang tua, selain orang tua harus mendukung, juga dari lembaganya tadi juga mendukung, sehingga para santri-santri ini nanti akan betah di pondok hingga sampai mereka lulus gitu. Iya. Harus keterkaitan antara faktor-faktor yang lain ini saja. Ya itu memang ya harus disiapkan sebenarnya pesantren itu yang istilahnya yang bagus ya memang seperti itu, misalnya membuat santri itu tidak istilahnya takut, santri itu tidak tegang santri. Jadi sebenarnya ya santri itu kalau di dalam sudah hidup di dunia pesantren itu rileks, nyaman, kan akhirnya guru mengajar menyampaikan ilmu cepat didapat dan gitu. Jadi tidak ada keterpaksaan tuh akhirnya, walaupun awalnya santri itu dipaksakan gitu. Tapi setelah masuk melihat lingkungan yang begitu aman, nyaman, menyenangkan, kan akhirnya enak semuanya itu. Termasuk saya dulu memang pertama kali masuk pondok juga ada sedikit paksaan dari orang tua, tapi alhamdulillah ternyata emang betul kata panjenengan tadi, ketika orang tua mendukung, kemudian lembaga juga mendukung, kemudian kita yang awalnya terpaksa itu lama-lama jadi nyaman, enak di pondok, akhirnya sampai lulus. Ya sampai lulus, iya. Nah, berarti seperti itu harus benar-benar antara orang tua dan lembaga itu juga menjadi faktor utama mendukung santri sendiri. Betul. Itu untuk bisa nyaman di pondok sampai bisa mendapatkan apa yang diceritakan tadi. Ya, itu intinya kan yang seperti itu ya. Kemudian Ustaz, antum mungkin ada pesan-pesan untuk wali santri atau untuk lembaga itu sendiri, bagaimana biar benar-benar bisa menjadikan seorang santri itu nyaman dan aman di pondok, Ustaz? Begini, kalau anak itu di rumah, itu kan menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal mungkin karena bersifat jasmaniah ya. Itu kan orang tua membesarkan anak, menyiapkan makanan, minuman, sandang, pangan, kan itu kan seperti itu. Nah tapi kalau di pesantren ya, ini kan lebih ke arah rohaniah, ya lebih ke arah rohaniah. Nah, jadi antara orang tua dan pihak pondok itu memang harus ada kerjasama, ya. Jadi bisa dikatakan orang tua ini mitranya pondok. Kiai, mitranya pondok kan gitu misalnya. Oleh karena itu kan ya orang tua itu walaupun anaknya di pondok kan juga tetap menjadi orang tua. Ya, jadi maksudnya itu ya tanggung jawabnya kalau di rumah toh anak itu juga ya orang tua berkewajiban untuk ngopeni, memberi makan, memberikan pakaian dan sebagainya, memberi jajan dan lain sebagainya. Dan di pesantren pun orang tua juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban seperti itu. Jadi bukan berarti terus diserahkan ke pondok, terus dilepas begitu saja, tidak dipikirkan. Nah itu yang mungkin orang tua perlu untuk memahami itu, karena seperti itu bisa menjadikan keberkahan tersendiri bagi santri itu sendiri, ilmunya menjadi berkah, anaknya menjadi berkah. Karena keikutsertaan orang tua ini turut dalam mensukseskan pendidikan anaknya itu secara lahir dan batin, gitu. Itu ya, dan istilahnya orang tua ini juga tidak boleh lepas juga dari doa, kan gitu. Itu yang terpenting itu. Penting juga. Ya, karena kan ridho Allah itu ada di letaknya ridho orang tua kan gitu. Makanya kan orang tua itu ketika anaknya itu dititipkan di pondok, dimasukkan di pondok, orang tua kan harus rela, harus ikhlas, harus tega, kan gitu istilahnya. Juga harus tanggung jawab itu, dan doa itu termasuk itu. Penting itu. Ya, apalagi kalau orang tua ini selalu menyertakan doanya itu sampai menyebutkan ya Allah,
oleh anak saya siapa Ahmad atau siapa sampai menyebutkan gitu kan, itu akan lebih mengena gitu. Mengenal lagi, istilahnya. Iya. Masya Allah sekali. Gitu. Gitu. Itu. Berarti memang sekarang kan beberapa ada apa namanya, kalau kita lihat di dunia pesantrenan ada yang mengatakan apa namanya, pesantren itu bukan seperti bengkel Ustaz ya. Kalau apa namanya, yang anak-anak itu katanya anaknya nakal kemudian masukkan ke pesantren langsung jadi baik, kan enggak juga gitu Ustaz ya. Ya tidak bisa begitu. Kalau saya mengatakan pondok itu bukan tukang sihir. Ya artinya ada kadabra. Ya. Bim salah bin jadi kan gitu. Jadi Gitu juga, Ustaz ya. karena membentuk karakter manusia ini berproses dan itu proses itu panjang sekali. Di antaranya ya yang paling sangat mengena itu adalah keteladanan dari seorang kiai, keteladanan dari asatid, pengurus dan lain sebagainya. Ya makanya itu kan yang dikatakan dari awal itu apa yang dirasakan, dilihat, didengar itu semuanya pendidikan, ya itulah yang membentuk karakter santri. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi benar-benar lembaga juga berperan paling besar termasuk Ustaz ya dalam menjadikan seorang santri yang terbaik lah gitu Ustaz. Iya betul, karena pesantren itu sendiri kan inti utamanya rohnya pesantren itu kan sebenarnya ada di dalam jiwa pesantren itu sendiri. Ya di antaranya yang terangkum di situ adalah yang paling dipentingkan adalah akhlakul karimah. Ya akhlakul karimah. Kalau mungkin masalah kognitifnya, akademiknya santri itu kan tidak semuanya yang ke pesantren kan mempunyai istilahnya IQ yang tinggi, standar ya kan. Berbeda-beda. Iya kan kita bertahun-tahun berhadapan dengan santri itu kan ada yang memang sekali difahamkan, dijelaskan langsung paham, tapi kan sudah ada yang berkali-kali. Nah itulah istilahnya sebenarnya standar keberhasilan kita dalam mendidik itu di situ. Jadi kalau kita ini membuat santri yang pintar, ini cepat berhasil, itu kan lumrah, wajar. Tapi kalau misalnya yang istilahnya underhaw gitu ya, artinya anak yang memang rata-rata di bawah standar kan gitu. Tapi ketika kita mendidiknya selama di pesantren terus menjadikan dia itu jadi bagus, memiliki karakter yang positif kan gitu ya, itu kan keberhasilan kita. Makanya itu kalau akan lebih terasa iya itu memang harus begitu. Makanya kita ini ya sebagai istilahnya pendidik ya, di pesantren itu ya memang ya harus kita jadikan tantangan itu untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang sulit menerima pelajaran, anak-anak yang sulit menerima wejangan. Gitu. Nah itu tantangan kan gitu. Nah kalau tantangan itu kita hadapinya dengan ikhlas, sabar, mungkin anak nakal berubah menjadi baik, anak yang istilahnya tidak paham menjadi paham, itu kan suatu istilahnya kebanggaan tersendiri itu ya. Itu dan itu yang sangat mengena sekali, yang akan lebih dikenang oleh para santri itu sampai mereka bertahun-tahun masih akan diingat ya. Bahkan sampai nanti tua pun bisa sampai diceritakan ke anak cucu mungkin gitu. Ini saya dulu seperti ini mendidik saya gitu. Jadi seperti itu. Masya Allah, berarti emang peran terbesar itu juga selain orang tua tadi, pesantren juga sangat pengaruh saja. Sangat pengaruh sekali itu, karena termasuk dalam kegiatan-kegiatan mungkin itu, karena biar anak-anak gak bosan itu kan salah satunya juga kegiatan dari mereka bangun pagi, bangun tidur, sampai mereka tidur lagi kan harus benar-benar terkonsep dengan matang biar anak-anak itu jadi betah itu bisa ya. Nah itulah makanya itu kan kita ini pesantren itu kan
akan memberikan warna. Nah, warna yang kita kehendaki warna yang bagaimana kan gitu ya. Nah, warna-warna yang kita kehendaki itulah mestinya itu harus disesuaikan, misalnya ada korelasi lah. Jadi kegiatan misalnya di antaranya yang menjadi utama dalam satu pesantren misalnya anak nanti keluar dari sini akan menjadi seorang dai kan gitu istilahnya ya, mubaligh. Ya jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemubalikan ini, baik itu pelajarannya, baik itu kurikulumnya atau kegiatan sehari-harinya, ya harus menjurus ke sana mestinya. Ya itu kalau kita memang ingin mencetak sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Berarti memang dari benar-benar harus sesuai dengan keinginan kita saja. Iya. Lembaganya itu untuk mencetak, lagi kalau di sini sendiri di kita di Darul Ukhwah dengan tagline-nya mencetak ulama pejuang, harus benar-benar menyiapkan santri itu menjadi seorang ulama-ulama yang siap berjuang di masyarakat. Ya, begitu. Anunya idealnya memang seperti itu. Ya, jadi mulai dari kurikulumnya, mulai dari apa kegiatannya, memang harus seorang apa istilahnya pejuang ulama itu bagaimana kan gitu ya istilahnya. Ya itu penting. Masya Allah, ini ternyata seperti itu, kita lebih paham, lebih detail gimana sih santri itu, gimana cara membuat santri-santri biar bisa betah di pondok. Masya Allah sekali. Mungkin kita cukupkan Ustadz ini karena sudah habis waktunya. Kita mungkin terakhir Ustadz dari antum ada closing statement untuk gimana biar untuk santri-santri ataupun wali santri dan juga lembaga sendiri itu Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, kita mempunyai satu tujuan utama dalam hidup ini, yaitu kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin kan tidak hanya cukup istilahnya di dunia saja kita hidup, maka kita harus lebih jauh ke depan, yaitu memikirkan kehidupan kita setelah kita ini tidak ada. Nah, kalau itu tujuan yang utama kita, nihayah, ghoyatul ghoyah, yang paling terakhir itu kita insya Allah apapun kita di pesantren itu, saat kita jadi santri, kalau tujuannya memang ke sana, insya Allah tidak akan mudah patah itu, tidak akan mudah putus asa, tapi terus akan semangat itu karena tujuannya ke sana. Ya, ketika dia itu sudah tamat dari santri terus menjadi ustadz, ya melanjutkan mengamalkan ilmunya, mempraktekkan, ya kan gitu, mengajarkan kan gitu. Ya, itu seperti itu. Insya Allah ya pesantren itu terutama ya bagi insan-insan yang ada di dalam itu sebenarnya sebagai lahan yang jelas, lahan yang jelas untuk istilahnya mengabdi, ya mengabdi terhadap agama, mengabdi terhadap nusa, negara, apalagi lebih-lebih mengabdi pada Allah. Nah, itu ya, itu seperti itu. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banget Ustaz. Ini kita bisa mengobrol sedikit tentang santri. Tentu sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bicarakan Ustaz. Berhubung mungkin nantilah kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan pembicaraan kita terkait santri, wali santri maupun lembaga, yang intinya adalah untuk mendidik, mencetak seorang santri yang terbaik menurut kita masing-masing gitu Ustaz. Ya, mudah-mudahan obrolan yang sangat singkat ini memberi manfaat dan berkah ya bagi kita semuanya, kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin amin amin. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai kita sedikit mengobrol dan bersama Ustadz Farouk. Insya Allah akan kita lanjutkan podcast kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang lain. Mungkin cukup sekian dari kami dari Darul Ukhwah Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.